Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah menunggu 2 minggu, akhirnya spoiler Jujutsu Kaisen chapter 252 telah kembali dibocorkan Miyamura. Dan ya, ini spoiler yang benar-benar greget banget. Setelah di 2 minggu sebelumnya kita berhasil melihat Sukuna yang selamat dari Jacob Slayer Angel berkat keputusasaan dari Megumi. Lalu Sukuna dengan cepat menebas Yuta, Yuji, dan Rika dengan dismantle pembelah dunia, dimana secara tiba-tiba kita melihat Maki datang menusuk Sukuna dari domain Yuta yang hancur. Dan ya, di sini akan diungkap strategi yang sebenarnya kenapa Maki bisa tiba-tiba muncul dan juga fakta mencengangkan dari Sukuna. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan Kusakabe dan Ino mendiskusikan bahwa Yuta memindahkan koordinat penghalang domain ke tempat yang bagus. Mereka memprediksikan domain Yuta akan segera runtuh dan Maki pun bersiap menyerang Sukuna secara tiba-tiba. Yap, di sini kita diperlihatkan POV dari para penyihir yang kita kira pengecut, yaitu Maki. Bisa dibilang, Maki sejak awal memang dipersiapkan untuk strategi ini, yaitu memberikan serangan dadakan dengan pedang pembelah jiwa yang akan langsung menyerang jiwa Sukuna ke tubuh Megumi. Dan ini lebih masuk akal ketimbang Maki menyerang secara terang-terangan. Yap, meskipun batasan surgawi sangat kuat dan cepat, tapi ini tetaplah batasan surgawi yang membuat penggunanya tidak bisa melakukan teknik kutukan. Jadi meskipun Maki sangat cepat dan kuat, tapi kalau dia menyerang secara terang-terangan, bisa-bisa dia mati duluan karena tidak punya pelindung simple domain, pelindung energi kutukan, atau teknik kutukan pembalik saat melawan tebasan Sukuna. Spoiler kedua, Ino mengatakan akan lebih baik jika lebih banyak orang berada di dalam domain Yuta untuk menghadapi Sukuna. Mereka awalnya berencana mengirim Choso ke dalam juga, tapi Kusakabe mengatakan ini sudah terlambat dan jika ada yang mencoba masuk sekarang, Sukuna akan sadar dan rencana serangan mendadak mereka akan gagal. Yap, kadang Abdikos berpikir kenapa Kusakabe terlalu banyak omong padahal dia yang paling lemah di antara para penyihir yang mengeroyok Sukuna. Dari sini Abdikos paham kalau Kusakabe itu sangat berpengalaman dalam bertahan hidup. Yap, Kusakabe mungkin satu-satunya penyihir kelas 1 yang tidak punya teknik kutukan. Jadi dia sampai ke titik ini berkat kemampuan dia untuk bertahan hidup dalam pertarungan meski tanpa teknik kutukan bawaan, dimana hanya dengan modal simple domain dan ilmu berpedang. Kusakabe sudah ada di kelas yang sama dengan Aoi Todo, Mei Mei, dan Nanami. Dan ya, saat Ino yang masih berproses untuk menuju tingkat 1 protes, kenapa tidak banyak penyihir yang melawan Sukuna di domain Yuta. Kusakabe dengan insting bertahan hidupnya mengatakan kalau ini sudah terlambat. Bahkan Sukuna bisa curiga kalau mereka mengirimkan Choso yang tiba-tiba masuk ke domain Yuta. Jadi ya, sangat benar hanya Yuji saja yang masuk ke dalam domain, karena hanya dia dan Yuta yang bisa teknik kutukan pembalik. Spoiler ketiga, Maki bersiap memasuki domain Yuta. Ino bilang Kusakabe bisa ikut bertarung juga, tapi Kusakabe berpura-pura tidak tahu dan bersorak untuk Maki. Saat Maki bersiap, domain Yuta hancur. Kusakabe mengatakan Yuta akan memberi mereka tanda untuk menyerang saat Sukuna lengah. Yap, setelah melihat bagaimana Kusakabe mengatur strategi untuk membuat Maki menyerang Sukuna diam-diam, di sini kita seakan diberitahukan bahwa Kusakabe masih tetap seorang pengecut yang ketika diminta ikut menyerang bersama Maki, malah pura-pura tidak tahu dan malah menyemangati Maki. Menurut Abdikos, ini bukan pengecut, tapi ini adalah insting untuk bertahan hidup dari Kusakabe. Dia sepertinya tahu kapan harus ikut campur dan kapan harus mendorong seseorang untuk maju. Abdikos curiga kalau di akhir kelak salah satu penyihir yang pasti selamat kemungkinan adalah Kusakabe. Spoiler keempat, kembali ke masa sekarang, Yuta mendapat tebasan dan Maki menusuk Sukuna. Rika segera memegang Yuta sambil menangis dan Ui berteleport membawa Yuta ke tempat lain untuk menyembuhkannya. Yap, sesuai dugaan Abdikos, Yuta akan off untuk sementara waktu karena memang dilihat dari manapun dia adalah yang paling parah terkena tebasan dismantle pembelah dunia. Jadi harapan pertarungan akan diserahkan pada Maki. Spoiler kelima, Maki mencoba membelah Sukuna menjadi 2, tapi Sukuna dengan cepat menghindarinya. Sukuna menyadari bahwa Yuta rela menghancurkan domainnya untuk mengirimkan sinyal kepada rekan-rekannya. Yap, sesuai dugaan Abdikos lagi, Sukuna tidak akan mati jika hanya ditusuk dengan pedang pembelah jiwa. Harusnya Maki memenggal kepalanya sejak awal, bukan menusuknya. Namun ya, karena tujuan awal para penyihir adalah menyelamatkan Megumi, jadi hanya menusuk tubuh Sukuna. Menurut Abdikos sudah tepat, karena kalau dipenggal, kemungkinan Megumi juga akan ikut mati. Di sini juga diungkap kalau domain Yuta hancur, bukan karena tebasan
tebasan Sukuna, tapi karena Yuta sengaja menghancurkannya untuk memberikan sinyal agar segera menyerang Sukuna. Spoiler ke-6, Sukuna tidak bisa menyembuhkan luka Maki secepat yang dia dapatkan dengan luka lainnya. Narator mengungkapkan bahwa ketika Maki memotong jiwa seseorang dengan katana spesialnya, biasanya luka itu tidak dapat disembuhkan dengan teknik kutukan pembalik. Untuk bisa menyembuhkan jiwa, seseorang harus bisa melihat dengan jelas garis besar jiwanya. Untuk itulah Sukuna dapat dengan mudah mencegat jiwanya berkat pengalaman berada di tubuh Yuji. Dia tidak dapat dengan mudah menyembuhkan jiwanya karena teknik kutukan pembalik untuk menyembuhkan jiwa berbeda dari biasanya, serta karena kerusakan dari pertarungan Gojo sebelumnya. Yap, itulah kenapa pedang ini dikatakan pedang pembelah jiwa, karena memang pedang ini langsung menebas jiwa seseorang. Tapi ya, tidak sembarang orang bisa menggunakan pedang ini. Hanya seorang samurai sejati seperti Daido yang bisa langsung membelah jiwa targetnya. Bahkan tubuh keras kutukan Naoya bisa langsung dibelah Daido karena yang dibelah adalah jiwanya. Untungnya Maki sudah belajar itu dari Daido dan Mio saat pertarungan di koloni Sakurajima. Spoiler ke-7, Yuji mencoba kembali melawan Sukuna sambil berkata, Fushiguro, ini belum berakhir. Tapi dia tiba-tiba terjatuh dan batuk darah. Yuji terus menggunakan teknik kutukan pembalik sejauh ini meskipun baru sebulan dia mempelajarinya. Yuji menyadari dia belum menyembuhkan dirinya sendiri dengan benar. Yap, ini wajar karena kalau sebulan kutukan pembalik Yuji langsung OP seperti Gojo dan Sukuna, maka itulah yang tidak wajar. Spoiler ke-8, Choso datang menyelamatkan dan menyuruh Yuji dengan tenang menggunakan teknik kutukan pembalik untuk menyembuhkan dirinya sendiri sepenuhnya. Choso, sirkulasikan darahmu ke setiap sudut tubuhmu, seolah-olah kamu sedang menyebarkan akar. Bayangkan melengkapi bentuk tubuhmu dengan pembuluh darahmu. Yap, Choso One-chan ternyata beneran masih hidup. Kali ini dia kembali untuk menolong dan menyemangati Yuji, bahkan memberikan saran tentang teknik darah. Dari sini kemungkinan Choso juga bisa kutukan pembalik, karena aneh banget kalau seorang separuh kutukan tidak bisa kutukan pembalik. Spoiler ke-9, kembali ke Maki versus Sukuna ronde kedua. Sukuna mencoba menahan katana Maki yang hendak menusuknya. Namun Maki memanfaatkan momentum tersebut untuk mengangkat Sukuna dan membuangnya. Sukuna memotong bangunan yang disentuhnya menjadi beberapa bagian dan melemparkannya saat bidang pandang Maki terhalang oleh puing-puing yang berterbangan. Sukuna diam-diam mengirimkan tebasan, tetapi Maki menghindarinya. Sukuna menyadari bahwa Maki bisa melihat tekniknya lebih baik dibandingkan penyihir lainnya. Sukuna mengatakan menghadapi Maki terasa seperti saat dia melawan Mahoraga di Shibuya. Yap, sesuai dugaan Abikos, Maki tidak akan berani menghadapi Sukuna dengan sembrono atau terang-terangan layaknya Yuji dan Yuta, karena memang Maki tidak bisa teknik kutukan pembalik. Jadi ya, yang bisa dilakukan Maki adalah mengandalkan kecepatannya untuk menghindari tebasan Sukuna. Bahkan meski Sukuna mengecohnya dengan puing, Maki tetap bisa melihat arah tebasan Sukuna sehingga dia bisa menghindarinya. Dalam kemampuan melihat arah tebasan Sukuna yang transparan ini, Maki sudah setara dengan Shikigami terkuat yaitu Mahoraga dan tentu saja Gojo dengan siksa esnya. Spoiler ke-10, meskipun katana Maki menusuk jantung Sukuna, Sukuna secara paksa membuat jantungnya berdetak kencang dengan menggunakan energi terkutuk. Beginilah cara Sukuna bertahan setelah dia mengambil jantung Yuji di arc tahanan remaja. Yap, akhirnya terjawab sudah bagaimana Sukuna masih hidup, atau lebih tepatnya bagaimana tubuh Yuji masih hidup bahkan setelah jantungnya dicopot oleh Sukuna. Itu karena Sukuna bisa terus memaksa mengaktifkan detak jantung tersebut dengan energi kutukannya. Jadi ya, jantung memang bukan termasuk kelemahan seorang penyihir, apalagi kalau penyihir tersebut punya teknik kutukan pembalik. Kelemahan mereka jelas yaitu memotong kepala atau badan. Di sini Maki beneran berhasil menusuk jantung Sukuna, tapi Sukuna bisa memaksa jantung Megumi terus berdetak dengan energi kutukannya. Spoiler ke-11, ganti POV ke Hakari versus Uraume. Hakari mengatakan kehadiran Sukuna mudah dikenali. Hakari awalnya berpikir itu mungkin buruk melihat bentuk Sukuna 4 lengan, tapi Sukuna masih terus dipukuli dan melemah. Hakari mengatakan energi kutukan Sukuna mulai mengering. Hakari berkata kami akan menang, tapi Uraume menertawakan Hakari dengan mengatakan bahwa dia bodoh seperti teknik kutukannya. Yap, bisa dibilang pertarungan Sukuna melawan Yuji, Yuta, dan Rika memang sangat epik karena di pertarungan ini mereka bertiga mati-matian melemahkan Sukuna. Bahkan semua serangan Yuji menguras output energi kutukan Sukuna, sehingga Hakari dengan yakin mengatakan akan menang karena energi kutukan Sukuna mulai mengering dan dia masih terus dihajar. Tapi ya, Uraume malah tertawa dan mengatakan asumsi Hakari bodoh persis seperti teknik kutukannya.
spoiler ke-12, Uraume membela Sukuna dengan mengatakan dilihat dari gelombang energi kutukannya. Aku tahu Sukuna sama tidak tertarik pada lawan-lawannya. Uraume, kalian seharusnya malu pada diri sendiri karena tidak mampu menunjukkan hasil yang lebih baik dari Gojo Satoru. Bahkan jika kalian menghilangkan efek setelah pertarungan pertama, Sukuna sama masih belum memberikan segalanya. Komentar editor, panasnya pertarungan sama sekali tidak memiliki batasan. Yap, ini gila sekali. Padahal menurut Abdikos, Yuji, Yuta, dan Rika beneran mati-matian melawan Sukuna yang dalam keadaan 50%. Tapi Uraume mengatakan kalau Sukuna sama sekali belum all out. Dan ya, walaupun terkejut, Abdikos bisa berpikir ini sangat rasional karena Sukuna memang terlihat tidak serius apalagi panik seperti saat melawan Gojo Satoru. Bisa dilihat di sini, Sukuna hanya menggunakan teknik penebasnya, tapi Yuji, Yuta, dan Rika sudah keteteran. Ini menunjukkan perbedaan jauh para penyihir modern dengan Gojo Satoru, juga perbedaan jauh Gojo Satoru dengan Sukuna karena penyihir era modern dilatih untuk melampaui Gojo, sementara Gojo yang belum bisa dilampaui penyihir era modern sudah kalah dari Sukuna. Jadi ibaratnya Sukuna itu adalah sesepuh, sementara Gojo adalah suhu, di mana para penyihir modern adalah para pemula. Mereka belum khatam untuk melampaui suhu Gojo, tapi sudah berani-beraninya melawan sesepuh seperti Sukuna. Jadi ya, sesuai perkataan Uraume, Sukuna tidak pernah all out saat melawan mereka. Nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.